masih bingung nih awalnya apa aja yang harus dipersiapkan atau bahkan mulainya dari mana. Sebetulnya apa dulu sih Pak yang harus kita prepare? Apakah memang kita harus research dulu tipe mobilnya yang dibangun seperti apa atau langsung aja nih milih leasing atau bank yang mau untuk mengajukan kreditnya atau seperti apa Pak? Tahap awalnya tuh bagaimana Pak Agus? Yang pertama pasti adalah lihat kebutuhannya dulu, Oke. gitu loh. Mau untuk apa? Kalau untuk warga lebih baik yang multi-purpose vehicle atau yang Mhm. 7 seater. Cuman kalau untuk ya bagi kuliah dan sebagainya cukup mobil yang city car begitu Mhm. loh, ya kan? Jadi Mhm. pertama tentuin dulu mau untuk apa. Yang Oke. kedua diukur kemampuannya. Itu yang paling Nah, penting ya. kemampuannya iya diukur kemampuannya. Yang paling gampang adalah kira-kira kalau saya bayar cicilan gitu ya, Mhm. masih bisa nggak saya bayar yang lain-lain gitu. Kira-kira cicilan saya itu bisa dari sepertiga nggak saya punya Mhm. penghasilan, misalnya paling itu, ya kan, untuk Mhm. ukurnya. Nah, kalau syarat yang lainnya sekarang udah jauh lebih lebih mudah, ya kan, Iya. cukup dengan KTP, NPWP untuk perorangan ya. Kalau yang untuk perusahaan pasti adalah ada akta-akta perusahaan. Mhm. Itu Nah, itu syarat-syarat kalau yang memang dibutuhkan. ya kalau memang mau kredit. Mhm. 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 Masalahnya kan Oke. kalau nggak punya uang mukanya, gitu loh. Nah, itu juga bisa dengan yang tanpa uang muka, Ya. gitu loh. Pokoknya diperhatikan ya apa aja sih keuntungan dan kerugiannya, perbedaannya antara kredit yang satu dan yang lainnya. Nah biasanya kan ada dua nih yang suka memberikan kredit, bank dan leasing ya Pak Agus. Kira-kira kalau masih ada yang bingung mau ambil kredit lewat bank atau dari leasing, itu bisa dijelaskan nggak ke kita perbedaan dasarnya tuh apa sih sebetulnya harus kita ketahui Pak Agus? Sama-sama kami perusahaan pembiayaan kalau untuk itu. Tinggal masalah pelayanannya aja, kecepatan di dalam keputusan memberikan kreditnya, masalah produk-produknya yang saya bilang Mhm. tadi, gitu loh. Iya. Di bank mungkin tidak bisa berlangganan dalam memiliki kendaraan, di tempat saya bisa, gitu loh. Oke. Kalau di bank down payment, gitu loh misalnya. Ya. Jadi sebetulnya nggak ada perbedaan yang mendasar ya, tinggal dilihat nanti pelayanannya seperti apa antara bank dan leasing. Nah selain persyaratan yang dibutuhkan, biasanya kan yang suka kita cari tahu juga besaran suku bunganya nih Pak Agus. Kalau di tengah kondisi pandemi seperti ini, seperti apa sih gambarannya untuk besaran suku bunganya Pak Agus? Apalagi kemarin BI habis motong BI 7 Days Reverse Repo Rate ya, jadi 3,75% tuh ngaruh nggak nih ke kredit kendaraan juga Pak Agus? Ngaruh, pasti. Hmm. Sekarang tergantung tenornya atau tahunnya, ya kan. Cuman kalau yang biasanya customer tuh ngambil 3-4 tahun, yaitu sekitar kira-kira 3-4% sekarang, begitu. Oke, biasanya kayak gitu ya. Dari jumlah uang mukanya juga nih Pak Agus. Biasanya Pak Agus sendiri lebih menyarankan jumlah uang mukanya yang diperbesar supaya nanti cicilannya meringankan atau sebaliknya nih Pak Agus. Ada juga kan yang memilih uang mukanya dikecilin aja supaya bisa punya mobilnya dulu nih nanti nyicilnya belakangan. Itu seperti apa Pak Agus melihatnya? Tergantung, semuanya tergantung daripada customer kemampuannya. Kalau kita kan cuma membantu bagaimana supaya customer bisa memiliki mobil idamannya, gitu. Jadi kalau Ya, Pak misalnya Agus? dengan berlangganan, nggak perlu pakai uang muka yang banyak. Tapi oh Oke. saya punya uang mukanya lebih banyak, saya lebih nyaman, silakan saja, gitu. Jadi semua Yang balik penting lagi ya tergantung. bayar bulanannya nanti. Iya betul, tergantung ke kondisi keuangannya juga. Nah, tapi selain bunga, uang muka, kemudian besar cicilan setiap bulanannya, kan ada beberapa biaya lainnya nih yang kadang-kadang nggak diperhatikan oleh konsumen gitu ya, oleh nasabah. Yang kadang-kadang jadinya totalnya jadi lebih besar daripada yang dibayangkan. Nah, sebetulnya apa aja sih biaya-biaya lainnya ini yang perlu kita perhitungkan lagi saat kita ingin ngambil kredit mobil, Pak Agus? Yang signifikan adalah mengasuransikan kendaraan. Yang memang kita sarankan, apalagi kalau di Jakarta gitu ya, kalau nggak kita nabrak orang, kita ditabrak orang, gitu loh kendaraannya. Lebih baik menggunakan loss, sehingga kita nyaman di dalam kendaraannya, begitu.
Jadi memang tergantung juga kebutuhannya. Cuman kalau ini misalnya adalah mobil niaga gitu ya, ya mungkin cukup dengan total loss saja.